Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Sirupa dari kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konfigurasi VoIP pada fitur konteks. Sebelum masuk pada konfigurasinya, baiknya kita harus mengetahui lebih dulu apa arti dari konteks itu sendiri. Nah, konteks adalah sekelompok ekstensi yang bekerja bersama. Fungsinya adalah memisahkan satu kelompok ekstensi dari kelompok lainnya, sesuai dengan tugas yang dijalankan oleh masing-masing kelompok tersebut. Dengan kata lain, konfigurasi konteks merujuk pada cara pengaturan, aturan atau kondisi tertentu untuk mengelola panggilan telepon. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konteks akan dijelaskan oleh teman saya, saudarinya. Kepada saudarinya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya akan membawakan kelebihan dan kekurangan konteks. Adapun kelebihan konteks dalam IPPBX, yang pertama, pengaturan hak akses terpisah, memungkinkan pengaturan akses yang berbeda untuk setiap grup ekstensi. Setiap grup manajemen dan karyawan membatasi atau memberikan hak tertentu pada fungsi telepon tertentu. Yang kedua, manajemen fleksibel, dapat mengatur panggilan untuk dialihkan atau diarahkan sesuai dengan konteks tertentu, memungkinkan penyesuaian yang luas dalam pengelolaan di aliran panggilan. Kemudian yang ketiga, kustomisasi fungsionalitas, memberikan kemampuan untuk menyesuaikan dengan mengatur panggilan berdasarkan konteks, memungkinkan setiap grup untuk memiliki aturan panggilan yang unik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian adapun kekurangan konteks. Yang pertama, kompleksitas konfigurasi awal, memerlukan pemahaman yang cukup mendalam tentang konfigurasi untuk mengatur konteks dengan benar dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk konfigurasi awal yang tepat. Kemudian yang kedua, perawatan rutin yang diperlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan konteks tetap sesuai dengan perubahan dalam organisasi atau kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga, keterbatasan komunikasi antar grup. Pengaturan yang terlalu ketat antara konteks dapat memperhambat komunikasi lintas grup, yang memerlukan manajemen yang hati-hati agar komunikasi tetap lancar. Dengan menggunakan konteks, administrator dapat memanfaatkan konfigurasi ASTESIC atau sistem PBX lainnya untuk mengatur dan mengelola fungsi panggilan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap grup dalam organisasi. Namun hal ini juga dapat memerlukan pemahaman teknis yang cukup dan perawatan yang berkelanjutan untuk menjaga sistem agar tetap berjalan dengan baik. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Abi. Saya persilahkan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Arni Noviani. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana konfigurasi fitur pada pembatasan akses. Jadi, pada saat melakukan konfigurasi pembatasan akses, yang pertama dilakukan itu melakukan editing pada etc/**/shift.conf. Jadi kita menambahkan 3 user pada kelompok manajemen dengan user yang pertama itu 302, 305 dan 304. Dengan tipe friend, username dengan masing-masing yang telah ditentukan, yaitu username 302, 305 dan 308. Kemudian untuk secret itu passwordnya tetap seperti dengan user, hostnya dynamic, NAT-nya no, DTMF modenya RFC 2833. Kemudian untuk perizinannya allow all. Jadi kita mengizinkan semuanya dapat dilakukan, seperti dapat melakukan panggilan telepon maupun video. Kemudian caller ID-nya itu SIP 00. Kemudian
kita menambahkan konteks manajemen, karena di sini kita menambahkan user untuk kelompok manajemen. Kemudian untuk selanjutnya itu can reinvite itu no, dan mailboxnya yaitu 302 @management sesuai dengan username-nya. Kemudian selanjutnya kita melakukan menambahkan 4 user pada kelompok karyawan dengan username 802, 804, 805, dan 808. Sama seperti pada saat membuat user pada manajemen, kita yang diubah hanyalah masing-masing usernya. Dan yang membedakan itu konteksnya sesuai dengan kelompok yang dibuat, yaitu konteksnya sama dengan karyawan. Kita melakukan editing pada pico/etc/**ship.conf dengan username tipe sama dengan friend, username-nya 804. Kita membuat user itu ada 4 yang seperti ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Saldi. Saya persilahkan. Baik, saya akan menguraikan bagian pengaturan pembatasan akses dalam konfigurasi menggunakan perintah pico/etc/**extensions.conf. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian slide 6. Dengan manajemen dapat melakukan panggilan ke karyawan, tapi karyawan tidak dapat melakukan panggilan ke manajemen. Dalam penjelasan saya, menurut saya itu manajemen ini kelompok memiliki akses penuh. Mereka dapat melakukan panggilan ke karyawan dan sesama manajemen itu. Dalam kode yang kita berikan, Extend 302 memakai memakai SIP 302,20 ketika seseorang dari manajemen memiliki kode 302, itu sistem akan melakukan panggilan ke ekstensi 302 SIP 302 dengan batasan waktu panggilan itu 20 detik. Setelah itu panggilan akan diakhiri dengan extend 302 menjadi end hub. Sama halnya dengan kita dalam penjelasan saya itu kode 305 dan 308. Dan pada penjelasan menurut saya dengan include karyawan, kelompok ini memiliki hak akses yang terbatas karena manajemen itu hak akses yang penuh. Mereka hanya dapat melakukan panggilan antara karyawan, tetapi tidak dapat melakukan panggilan ke manajemen. Kode-kode seperti 804, 802, 805, 808 ini cuma menunjukkan bahwa karyawan hanya dapat melakukan panggilan satu sama lain dengan batas waktu dan pengakhiran panggilan yang sama seperti manajemen. Ini mungkin cukup penjelasan dari saya tentang konfigurasi fitur pembatasan akses. Jadi sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Saudara Sanur untuk menjelaskan mengenai proses restart atau reload dan menjalankan asterisk. Cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Syanur, bisa dipanggil Syanur. Nah, di sini sebelum kita melakukan konfigurasi, sebaiknya kita merestart menggunakan perintah pico/etc/initid/restart. Nah, sebelum kita mengetesnya di aplikasi Softphone, di sini kita mengatur masing-masing dari manajemen dan karyawan. Nah, untuk username dari manajemen di sini ada 804,
Nah, ada nah, terus ulang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Arni. Perkenalkan, nama saya Syanur Haq, bisa dipanggil Syanur. Nah, di sini sebelum kita melakukan konfigurasi, sebaiknya kita merestart menggunakan perintah pico /etc/initid/start. Nah, terus kita akan mengetasnya di aplikasi Softphone. Nah, di sini masing-masing kita memasukkan username antara manajemen dan karyawan. Nah, untuk bagian manajemen kita memasukkan username 804, kemudian passwordnya 804, terus IP-nya itu 192.168.75.46. Nah, terus dari karyawan sendiri kita menggunakan username 802, terus passwordnya sama juga 802, IP-nya juga sama 192.168.75.46. Kemudian dari manajemen akan menghubungi karyawan dengan memasukkan username dari karyawan yaitu 802. Kemudian sebaliknya, ketika karyawan ingin menghubungi manajemen, karyawan tidak dapat menghubungi manajemen karena itulah konsep dari konteks. Hanya manajemen yang bisa menghubungi karyawan tidak bisa menghubungi manajemen. Di sini username-nya itu 302 yang bagian manajemen. Terus username karyawan sendiri itu ada 802. Nah, kalau misalnya manajemen menghubungi karyawan, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian sebaliknya sendiri, karyawan kalau mau menghubungi manajemen itu, sekian dari saya, terima kasih.